Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sari Mega dengan NIM L1A119039. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Jambi 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum silvikultur tanaman hutan yang akan menjelaskan tentang tanaman jati atau cara menanam tanaman jati. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang membuat masyarakat tertarik dengan adanya peluang menanam pohon jati. Salah satunya yang sangat kita ketahui adalah tanaman jati ini memiliki kayu yang nomor satu daripada kayu lainnya. Kualitas kayunya tidak diragukan lagi, contohnya bisa kita gunakan untuk membuat mabel atau bahan bangunan. Selain itu, cara membudidayakannya tidak terlalu begitu sulit, tetapi juga harus ditanam pada tanah yang subur. Nah, kayu jati ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang menjadikan tanaman kayu jati ini sebagai peluang usaha untuk menambah ekonomi masyarakat sekitar. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap penanaman pohon jati, saya akan menjelaskan dulu apa itu karakteristiknya dan bagaimana tumbuhnya. Selain itu, teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya. Tanaman jati termasuk jenis tanaman perkebunan. Biasanya dimanfaatkan produk kayunya. Kualitas kayu jati sudah terkenal dengan kualitas nomor satu dibanding dengan kayu lainnya. Kayu jati memiliki kriteria dan karakter yang ideal untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau mabel. Wajar jika kayu jati ini dibanderol dengan harga yang lebih tinggi atau lebih mahal daripada kayu lainnya. Dengan kualitas kayu yang handal, awet, dan tahan lama, tak heran banyak orang yang menjadikan sebagai ladang peluang usaha yang menjanjikan. Berdasarkan alasan di atas, sudah tertarik belum untuk menanam pohon jati? Sebab menjadi potensi yang besar dalam memberikan keuntungan ekonomi. Menanam pohon jati sendiri mudah untuk dilakukan. Dengan begitu, peluang usaha menanam pohon jati pun bisa dijadikan investasi dalam jangka panjang. Terlebih lagi Anda memiliki lahan yang luas walaupun tidak begitu subur. Untuk Anda yang berminat menanam pohon jati bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu proses pembibitan. Dalam proses pembibitan atau pembenihan sendiri, digunakan benih jati yang kering yang jatuh di area pohon jati. Cara memilihnya yaitu pilih pohon jati yang berkualitas tinggi dan warna bijinya yang mengening dan tidak memiliki cacat dan tidak berkerut pada biji tersebut. Yang kedua, keluarkan biji tersebut dalam bunga dan semai terlebih dahulu atau direndam 3-4 jam di dalam air. Selain itu, ketika sudah direndam, kita tunggu sampai 3-4 jam agar biji tersebut dapat kita tanam. Selain itu, setelah itu kita akan menyediakan lahan, yaitu dengan mencampur pupuk kandang dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, setelah kita campur dengan 1:1, masukkan media tanam tersebut ke dalam polybag dan tanam bibit ke dalam polybag dengan kedalaman 5 cm, kemudian timbun lagi. Jadi ketika dimasukkan ke polybag, bibit tersebut harus digali sebanyak 5 cm, kira-kira sedalam ini 5 cm bisa kita menggunakan penggaris alatnya, atau kita bisa mengira-ngira, tetapi jangan terlalu dalam sehingga memperlambat perkecambahan pada benih jati tersebut. Lalu menggunakan media yang sama di atasnya. Benih akan tumbuh benih-benih kecil pada usia 47 hari ketika benih disemai. Jadi ketika sudah 47 hari maka tumbuh benih-benih kecil. Tetapi ketika sudah lewat dari 47 hari, sudah dapat kita katakan bahwa benih tersebut bermasalah atau bisa dinyatakan tidak tumbuh.
Nah, setelah itu penyiraman dan pemeliharaan. Tentunya ketika kita menanam, kita harus melakukan penyiraman dan pemeliharaan agar bibit tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentunya saja pada penyiraman bibit jati. Langkah menanam pohon jati yang baik dan benar adalah dengan cara pemeliharaan bibit. Sudah pasti kita ketahui bahwa bibit yang baik harus dipelihara dengan baik pula. Dengan tahap penyiraman itu harus rutin, yaitu dilakukan ketika pagi dan sore hari. Biasanya pagi bisa kita siram pada pukul 7, sedangkan ketika sore tunggu hari teduh dan tidak terlalu panas sehingga bibit tersebut tidak stres. Namun yang harus kita ingat yaitu ketika menyiram bibit tidak boleh terlalu banyak, karena ketika terlalu banyak benih akan busuk. Lalu membahas tempat persemaiannya. Tempat persemaiannya di tempat yang teduh agar terhindar dari sinar matahari langsung dan hujan. Contohnya ketika benih yang mulai kita tanam dan kita siram dan tidak kita letakkan di tempat teduh, sudah kita ketahui pasti akan mengganggu proses pertumbuhannya. Sedangkan ketika kita letak di hujan tanpa ada naungannya, tentu ketika hari hujan tanah-tanah tersebut akan keluar dan mengganggu proses penanamannya. Lalu yang kita lakukan dalam pemeliharaannya itu pemupukan bibit. Pupuk bibit biasanya menggunakan urea. Pupuk ini dilakukan dalam sebulan sekali. Jadi ketika bibit setelah kita tanam sebulan, maka kita pupuk dengan pupuk urea dengan waktu 1 kali sebulan. Bibit siap pindah tanam setelah berusia 5 bulan setelah semai. Jadi bibit bisa dipindahkan setelah 5 bulan dari penanaman di polybag. Lalu yang akan saya bahas yaitu tentang tahap persiapan lahan. Tahap persiapan lahan yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu taburkan pupuk kandang atau kompos ke media tanam sebanyak 2 ton per hektar. Nah, jadi ketika menanam pohon jati ke area tersebut harus memiliki dosis pupuk yaitu 2 ton untuk per hektar. Pemberian pupuk ini dilakukan 3-4 minggu sebelum pengelolaan lahan. Ketika sudah digemburkan, setelah diberikan pupuk kompos atau pupuk kandang tersebut, maka langkah selanjutnya tentunya kita harus menggemburkan tanah, karena sudah kita ketahui bahwa tanah yang baik akan memiliki tekstur yang lempung. Jadi tanah tersebut harus kita gemburkan. Digemburkan baik bisa menggunakan cangkul atau bisa juga menggunakan bajak, tergantung alat-alat yang kita punyai. Tapi ketika praktikum ini lebih baik menggunakan cangkul agar lebih mudah. Lalu setelah itu buat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 cm. Nah, jadi kira-kira bisa kita deskripsikan bahwa 30 cm sepanjang penggaris ini. Bisa kita ukur terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelubangan agar tidak salah dan perkiraan kita lebih tetap. Ketika telah digali, tentunya harus ada jarak tanam antar lubang. Jarak tanamnya itu sekitar 2,5 kali 22,5 meter dan dibiarkan selama 2 minggu atau 2 sampai 3 minggu, berarti 14 sampai 21 hari. Setelah itu lanjut pada tahap penanaman. Ketika dalam penanaman tentunya bibit masih di dalam polybag. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu lepaskan polybag atau plastik polybag dengan hati-hati. Mengusahakan tanah yang di dalam polybag tersebut masih tetap utuh seperti di dalam polybag agar bibit tersebut memiliki kemungkinan hidup yang lebih tinggi.
Lalu masukkan dengan hati-hati bibit pada lubang tanam. Usahakan tetap dengan keadaan tegak sehingga ketika dalam keadaan mereng bibit tersebut akan mempengaruhi ketika dia tumbuh besar nantinya. Lalu setelah dimasukkan tutup lubang tersebut menggunakan tanah, kemudian padatkan pelan-pelan di area sekitar tanaman agar tanaman tidak roboh. Lalu setelah ditanam, setelah ditutup lagi, lalu yang kita lakukan yaitu tahap penyiraman kembali. Tanaman disiram agar kelembapannya tetap terjaga. Lalu setelah ditanam tetap ada proses pemeliharaan agar bibit tersebut tetap tumbuh dengan baik. Pemeliharaan tanaman yaitu meliputi yang pertama yaitu penyulaman atau penanaman kembali. Hal ini dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh. Nah, penyulaman ini bisa diartikan sebagai penanaman kembali pada tanaman yang gagal tumbuh atau bisa kita sebut sebagai tanaman yang mati. Jarak penyulaman sebaiknya tidak terlalu lama agar pertumbuhan tanaman seragam. Jadi, ketika misalnya telah ditanam dan dilakukan penyulaman, diusahakan agar waktunya tidak terlalu lama sehingga pertumbuhannya juga seragam. Lakukan juga pemupukan. Nah, pemupukan tidak hanya dilakukan ketika masih di dalam polybag, tetapi ketika sudah ditanam ke lapangan juga memerlukan pemupukan dan penyiangan. Perlakuan seperti ini dilakukan intensif dari awal masa tanaman hingga umur tanaman selama 5 tahun. Nah, ketika tanaman tersebut harus dijaga kelembapannya, harus dipupuk. Nah, ini akan berlangsung selama 5 tahun berturut-turut dan dilakukan secara rutin. Dan yang harus kita ketahui bahwa air yang digunakan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Karena ketika terlalu sedikit akan menyebabkan kekeringan, sedangkan terlalu banyak akan menyebabkan bibit tersebut busuk atau mati. Setelah 5 tahun, dilakukan 3 bulan sekali. Nah, ketika baru ditanam sampai umur dia 5 tahun, maka akan dilakukan secara rutin setiap hari. Sedangkan setelah dia umur 5 tahun, dilakukan tidak rutin yaitu 3 bulan sekali. Lalu selanjutnya yaitu proses pemangkasan atau perempelan cabang. Hal ini dilakukan batang utama bisa tumbuh optimal dan lurus ke atas. Lalu yang terakhir yaitu tahap pemanenan. Nah, tahap pemanenan ini pasti hal-hal yang sangat-sangat ditunggu ketika kita menanam jati karena menghasilkan banyak keuntungan di dalamnya. Masa panen tanaman jati biasanya ketika sudah berumur 12-15 tahun. Nah, jadi tanaman jati ini termasuk tanaman yang memiliki waktu yang lama ketika dipanen yaitu sampai 12-15 tahun. Tetapi sebaiknya Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika Anda menggunakan hasil panen untuk bahan bangunan, maka biasanya masa panen paling baik ketika pohon jati telah berumur sekitar 20 tahun. Nah, ketika kita menggunakan kayu untuk bahan bangunan, tentunya akan memilih kayu yang benar-benar kuat dan kualitasnya tidak diragukan. Sebenarnya ketika umur 12-15 tahun, tanaman ini sudah bisa dipanen, akan tetapi akan lebih baik jika kita menunggu 20 tahun agar kayu benar-benar maksimal.